semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Sudah lama nggak bikin video dan hari ini baru bisa bikin video lagi nih teman-teman. Jadi kali ini saya pengen sharing sama teman-teman. Kemarin itu Rius habis melakukan terapi, bukan terapi ya, apa sih namanya, konsul lagi dengan dokter tumbuh kembang. Dan kemarin itu ada inputan dari terapis bahwa Bu, jangan-jangan Ryu itu ada autisnya gitu loh teman-teman. Ini masih dasteran. Jangan ada autisnya gitu. Terus saya penasaran dan saya memutuskan untuk konsul dengan dokter tumbuh kembang gitu. Cuman ternyata dokter tumbuh kembangnya lama banget. Dapat antriannya susah banget dan berbulan Mei. Ternyata kemarin diinfo sama pihak rumah sakit tempat Ryu terapi dan tempat Ryu konsul, itu ibu kalau misalnya mau ada dokter lain yang bisa konsul gitu tentang Ryu, karena kemarin ada inputan dari terapis bahwa ibu jangan-jangan Ryu ada autisnya gitu, kayak gitu sih. Nah itu sih yang mau diomongin sama dokternya. Terus kemarin itu kita ke sana, ke rumah sakit tersebut, terus konsul sama dokternya, dan memang dokternya bilang ini masih ADHD kok, nggak ada Ryu nggak ada autisnya gitu, karena memang kalau misalnya dilihat dari ciri-cirinya gitu ada 3 ciri sih menurut dokternya. Cuma saya agak lupa, takutnya salah ngejelasin. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dibetulkan teman-teman. Jadi yang pertama itu dari sisi gerakan gitu ya. Dari sisi gerakannya memang Ryu itu pindah-pindah gitu, nggak bisa diem dalam waktu yang lama gitu. Perpindahannya itu cepet banget dan itu adalah ciri-ciri ADHD, jadi cepat ke distract gitu. Nah yang kedua, secara komunikasi juga bagus. Jadi komunikasinya dia yang namanya anak ADHD itu dia bisa berkomunikasi 2 arah, cuman memang masih mau-maunya dia aja dan sekarang untuk hal yang nggak penting buat Ryu pun kan udah ada perkembangan. Jadi di usia Ryu yang 9 tahun dengan Ryu bisa komunikasi 2 arah untuk anak ADHD itu udah sangat bagus sekali gitu sih teman-teman. Dan satu lagi saya lupa teman-teman, dokternya bilang apa, intinya sih Ryu masih ADHD. Dan saya juga tanya sama dokternya, dokter apakah kedepannya untuk anak ADHD seperti Ryu itu bisa mandiri gitu. Dokter sih bilang yang namanya mandiri itu kita bisa kalau misalnya dia nggak usah dia belajar dari semua sisi gitu, yang penting ada satu yang bisa ditekuni sama dia. Misalnya Ryu ditanya sih, Ryu kan kalau misalnya Ryu ditanya Ryu suka main apa di rumah, misalnya main game, dia suka main gamenya apa, Sky atau Roblox kayak gitu. Nah untuk ADHD itu ciri-ciri anak ADHD dia masih bisa memainkan game gitu loh. Jadi pada saat dia masih bisa memainkan game berarti memang dia hiperaktif aja, memang karena attention deficit hyperactive disorder. Dan udah bagus banget pada saat dia bisa fokus sama satu permainan gitu, dan dia menyukai satu permainan tuh udah bagus banget gitu sih teman-teman. Terus karena saya bertanya tentang saya bertanya sama dokter tentang sekolahnya Ryu, karena saat ini Ryu kan masih homeschooling. Jadi saya nanya sama dokter gimana nanti ke depannya, apakah harus tetap homeschooling. Terus pertimbangan saya homeschooling memang karena saya nggak mau dia ngeganggu teman-temannya di sekolah, karena memang anak ADHD itu kan dia agak-agak jahil ya, jadi jahil banget gitu. Kalau misalnya temannya lagi ngapain digangguin gitu, nah itu malah ganggu kan. Makanya kita putusin untuk homeschooling, dan dia juga nggak mau ngikutin pelajaran gitu. Dan itu nanti disarankan untuk melakukan tes IQ ya. Jadi disarankan untuk melakukan tes IQ nanti pada saat cuman memang tes IQ-nya itu memang jangan ngambil yang untuk anak normal. Kalau untuk anak normal kan dia harus duduk, harus nggak tahu sih saya seperti apa, karena tes IQ Ryu yang terdahulu itu kan di sekolah ya, saya nggak pernah melakukan itu. Nah makanya kalaupun misalnya tes IQ nanti tes IQ itu ada berbagai macam. Mungkin di sini ada teman-teman yang psikolog juga bisa bantu ya. Jadi tes IQ itu katanya ada berbagai macam. Jadi kalau misalnya untuk anak seperti Ryu yang hiperaktif, ada metode tersendiri gitu yang bisa dipakai untuk mengetes IQ-nya. Kayak gitu sih teman-teman gitu. Jadi sejak kemarin udah konsul dengan dokter tumbuh kembang, lumayan tenang juga gitu, karena kemarin takutnya sebenarnya sih ya udah, kalau misalnya memang Ryu perkembangannya bagus, syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang perkembangannya juga tidak berubah banyak juga, ya udah disyukurin aja gitu dan diterima apa adanya, kayak gitu sih teman-teman.
gitu. Dan sekarang cukup lega. Mungkin mama-mama di sana, papa-papa yang apa namanya yang punya anak spesial juga suka ini ya, apa namanya, kita kan pasti punya harapan, yang namanya hidup kita punya harapan, apa namanya, anak kita itu berkembang lebih baik gitu. Nah sama seperti saya pun sebagai seorang ibu, saya punya harapan, saya pengennya anak saya berkembang lebih baik gitu. Dan ternyata teman-teman, yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Dengan usaha kita sebagai orang tua, terus saya kayak memberikan terapi sekarang jarang banget. Tapi yang saya lakukan itu adalah biasanya sebelum 2 bulan terakhir ini ya, saya selalu melakukan jalan kaki tiap pagi sama Ryu minimal 2-3 kilo gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini karena hujan, jadi saya nggak sempet. Dan kalau misalnya hujan pagi-pagi kan nggak bisa jalan kaki juga gitu. Paling kegiatannya diganti sama trampolin. Terus kayak misalnya saya menjalankan apa ya, kayak misalnya kemandirian gitu, kayak melatih kemandirian Ryu dengan cara Ryu memasak sendiri. Kayak misalnya dia mie nggak boleh ya, mie tepung itu nggak boleh ya untuk anak spesial. Untuk semua, sebenarnya untuk semua juga, untuk yang alergi sama gluten, tepung itu kurang baik ya teman-teman. Cuman ini kalau contoh misalnya dia dikasih reward bisa makan mie instan gitu, ya udah nanti saya biarin aja dia masak sendiri, saya liatin. Terus kayak misalnya dia bikin susu gitu ya, dia bikin sendiri, saya liatin. Terus kayak misalnya dia ada kegiatan, dia kan suka banget es batu ya, jadi saya biarin saya kasih tahu dia bahwa Ryu harus bikin es batu ya gitu. Nah dia nanti akan bikin es batu tuh, teman-teman bikin es batu, terus dia kumpulin tuh es batunya sampai dengan banyak gitu, kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus juga kalau untuk dalam hal belajar baca gitu ya, saya tahu sih kemampuan Ryu itu pada saat saya ajarin baca, apa namanya, kayak belajar emoticon gitu, emoticon sedih, bahagia, marah gitu, kayak gitu. Dan dia memang cepet paham untuk hal itu. Terus dia cepet ingat pada saat saya buka lagi bukunya, dan dia tahu ini marah. Terus pembacaannya juga dia kayak spellingnya udah bagus gitu. Nah sekarang saya coba spelling pindah ke bahasa Indonesia, karena nantinya kan saya sih berharap Ryu sekolahnya itu, kalaupun misalnya nanti SMP-nya harus di sekolah yang biasa, yang inklusi gitu, paling tidak kan pengantarnya bahasa Indonesia. Makanya sekarang untuk membacanya juga bahasa Indonesia, kayak gitu sih gitu. Jadi banyak hal, nggak banyak sih yang saya lakukan, saya terbatas sebagai seorang ibu. Kadang juga saya berpikir, kadang saya pernah berpikir kalau seandainya Ryu itu dirawat dengan ibu, mungkin ibunya bukan saya, mungkin dia bisa lebih baik dari itu. Kadang ada pikiran seperti itu sih teman-teman. Itu pada saat udah down, yang namanya orang tua pasti up and down ya. Itu dia perkembangan Ryu sampai sekarang teman-teman. Sharing dengan teman-teman, mungkin ada masukan atau apa, nanti boleh di share di sini ya. Thank you for watching dan bye bye.